syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah salat tarawih yang terhormat, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Emnis Anwar LC, orang tua kita Pak Haji Thorik Budan, dan seluruh jamaah sekalian. Malam berapa ini? 17 Nuzulul Quran. Saya ingin menyampaikan sebenarnya dilanjutan dari khutbah Jumat yang kemarin. Jadi kalau Jumat kemarin saya sampaikan 4 tipe manusia tentang Al-Quran, nah saya lanjutkan sekarang ini. Kalau soal turunnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 22 tahun 2 bulan 22 hari, sudah selesai. Jadi kalau turunnya dari alam gaib Lauhil Mahfuz sampai kepada Rasulullah, turunkan berangsur-angsur, sudah selesai. Ada berapa juz? Sama Quran kita kan? 30 juz. Suratnya ada berapa? 114. Ayatnya ada berapa? 6.600. Biasanya paling enak bilangnya 6.666. Benar apa tidak? Sudah pernah menghitung langsung Pak di mushaf Quran? Ini ada Ustaz Bukhari ya? Antum ya? Masa? Yang sudah pernah menghitung surah Al-Baqarah sekian, surah Ali Imran, surah Al-Fatihah sekian, terus jumlahin. Siapa yang sudah pernah menghitung? Angkat tangan. Wah, belum pernah. Setelah ini ambil Quran Pak, dan jumlahnya bukan 6.666. Berapa jumlahnya? Cari sendiri nanti. 6.600. Nanti cek ulang lagi Pak. Mirip-mirip lah, mirip-mirip. Udah dekat-dekat itu. Jadi itu sudah selesai turunnya. Yang belum selesai turunnya adalah turunnya kepada diri kita. Al-Quran belum selesai turunnya ke dalam diri kita. Waktu saya kuliah di IAIN Jakarta tahun 91-96, rektor kami Profesor Dr. Quraish Shihab itu menulis buku judulnya Membumikan Al-Quran. Karena Al-Quran mengawang-awang terus, terlalu dikeramatkan, jadi selalu bercerita yang tinggi-tinggi tapi tidak membumi. Maka ditulisnya lah Al-Quran itu harus membumi, harus hidup dia dalam kehidupan kita di masyarakat. Makanya Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, guru kehidupan kita, menyebutkan Al-Quran itu manhajul hayah, kurikulum kehidupan. Namanya kurikulum, kalau di sekolah itu namanya kurikulum, di perguruan tinggi namanya kurikulum, way of life, jalan kehidupan. Nah, agar Al-Quran itu menjadi kurikulum kehidupan, menjadi jalan kehidupan kita, saya sudah menulis di Hikmah Republika Manhajul Hayah, kurikulum kehidupan. Nanti Bapak bisa buka di Google kurikulum kehidupan, Hasan Basri Tanjung. Nah, kalau di YouTube jangan lupa Bapak HB Tanjung, buka YouTube-nya, jangan lupa subscribe. Potongannya udah banyak di situ. Nah, saya menyampaikan ini ringkas-ringkasnya saja, bagaimana caranya supaya Al-Quran menjadi jalan kehidupan kita, kurikulum kehidupan kita. Yang pertama, setelah kita yakin Al-Quran itu adalah kalamullah, itu rukun iman, maka yang pertama adalah mendengarkan. Apa Pak? Mendengarkan. Suka tidak kita mendengar Al-Quran? Kalau dibacakan Quran, kita dengar enggak? Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Kalau Quran dibacakan, dengarkan. Saya yakin imam kita ini, Adinda Ustaz As-Sughrofi itu, pasti dulu itu waktu dia dalam kandungan itu sudah dibacakan aja Al-Quran sama ayahnya dan dia nggak dengar. Kira-kira waktu dalam kandungan kita dengar nggak Pak Quran dibacakan? Sudah. Kalau sudah ditiupkan ruh sudah 120 hari ada getarannya. Hampir saya banyak sekali mengenal ustadz-ustadz yang habis Quran dan anaknya masih kecil-kecil udah hafal. Salah satu apa caranya Pak? Sering bacakan Quran mulai dia dalam kandungan supaya dia dengar. Kira-kira kita dulu waktu dalam kandungan dibacakan tidak ini Quran sama kita kan? Yang dibacakan kita dengar. Dan mari kita belajar Pak pada kesempatan ini, kalau ada ayat Al-Quran dibacakan, dengarkanlah, diamlah, karena itu perintahnya. Kalau di mobil kita setel Quran, kalau tak kita dengar, matikan aja lah. Ini Quran kita setel tapi tak dengar. Makanya kalau tandanya orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan Quran kepadanya, dia dengar, bertambah imannya, bergetar pun hatinya. Kalau kita kayaknya tak sampai bergetar. Kalau kita dengar tadi bacaan imam itu mak sedap kali lah, itu pun tak bergetar. Kalaupun tak bergetar kita Pak, udahlah pura-pura bergetar aja. Ya Pak ya. Tak dapat kurasa ini. Pura-pura aja lah dengar. Allah. Daripada kita ngelamun kemana-mana kan. Dengarkan aja. Jadi yang pertama itu adalah mendengar. Seringlah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan anak-anak kita kalau didengarkan itu luar biasa. Pertama, kita singkat aja nih. Yang kedua, baru membaca tilawah Al-Quran. Jadi kalau kita sudah mendengar, sudah senang mendengarnya, maka belajar membacanya. Dalam Al-Quran itu disebutkan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan harta mereka dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka berharap perdagangan usahanya tak pernah bangkrut, tak pernah rugi. Sehingga kalau orang yang membaca Al-Quran selalu, dia akan selalu dilindungi dari kerugian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih mau baca Quran itu karunia. Dan salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar. Kan ada doanya itu kan Pak, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar. Ya Allah, tolong karuniakan kepada kami agar kami senang suka membaca Al-Quran siang dan malam. Jadi kalau sekarang ada di antara kita tak suka baca Quran, berarti memang doanya harus dikencangin. Karunia itu Pak. Jadi yang suka orang baca Quran karunia. Tapi kalau di bulan Ramadan ini, kurasa-rasa dapat karunia kita. Setiap kali selesai sholat, bawaannya baca Quran aja. Pokoknya targetnya minimal 1 kali khatam. Cuma repotnya kadang selesai Ramadan, shadaqallahul azim, Quran taruh di lemari. Wassalam. Sampai ketemu tahun depan. Gitu kan. Jadi ngajinya diborong sekali dalam bulan suci Ramadan. Jangan pula begitu. Jadi yang pertama adalah mendengar. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, menghafalkan. Coba kita dengar suara imam tuh, udahlah suaranya merdu, hafal pula, lancar kali, encer kali keluar dari lisan tuh. Kita kadang kalau ngaji itu belepotan lidah tuh kan, ini macam air bening yang mengalir. Kenapa? Dari awal udah dilatih lidahnya, lisannya itu dengan Al-Quran, menghafal. Tak wajib kita menghafal 30 juz, tapi setidaknya kita adalah hafalannya Pak. Jangan sampai Al-Fatihah pun tak hafal kita. Kalau sholat ayatnya kulhu aja tak meningkat, hafallah. Tambah dikit-dikit. Dulu waktu saya kuliah itu Baji di Jakarta, ada dosen kami doktor dari luar negeri sana bilang, tahu sama hafal Quran itu mengurangi kecerdasan intelektual.
Orang yang hafal Quran itu akademiknya akan lemah. Makin bangga kita yang tak suka menghafal ini kan. Udahlah kita tak suka menghafalnya, dibilang pula sama dosen macam itu. Orang yang menghafal Quran itu pasti IQ-nya rendah. Sampai kita sarjana nggak ngapal-ngapal, Pak. Kan rugi kita. Baru saya tahu kalau itu salah ketika anak saya ke pesantren di Rafah. Kiai Nasir Zen, sohibnya Ustadz Emnes. Juara 1 di kelasnya, Pak, hafalnya 30 juz. Juara 2 di kelasnya hafalnya 25 juz. Dan juara 3-nya hafalnya 20 juz. Itu anak saya, Ihza Ulia Sururi Tanjung. Sedang kuliah S2 di Al-Azhar sekarang. Mohon doanya. Amin. Ternyata orang yang menghafal Quran itu tandanya orangnya intelek. IQ-nya tinggi, Pak. Dan hanya orang yang IQ tinggi yang hafalannya kuat. Kalau rendah kan lupa melulu kan. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Karena rendah. Jadi menghafal. Tapi tak selesai di menghafal. Sekarang rumah tahfidz di mana-mana. Bangga kita, anak-anak kita kecil-kecil baru SD, SMP hafal 30 juz. Karena yang mereka hafal itu adalah kitab suci yang mulia, kehidupan mulia pada mereka. Keliling dunia, mengajar sana, dihormati. Kenapa? Menghafal Al-Quran. Jadi anak-anak kita ini hafal Quran, Pak. Tapi ingat, bukan selesai di menghafal. Harus naik yang keempat. Memahami. Apa, Pak? Memahami. Menghafal belum tentu paham. Dan kalau mau paham, bukan hanya arti terjemahannya yang kita baca, tapi harus tafsirnya. Tafsirnya sekarang banyak, yang bahasa Indonesia banyak. Sering saya baca tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, tafsirnya banyak supaya paham. Dan jangan sekali-kali kita menyampaikan tentang satu ayat Al-Quran sebelum kita baca tafsirnya. Karena kalau semua terjemahannya bisa salah paham kita, Pak. Dan tak boleh kita menafsirkan semau kita. Kalau memang tak pantas, jangan kita menafsirkan. Tak memenuhi syarat, jangan menafsirkan. Tinggal baca aja tafsirnya, baru sampaikan. Kalau sudah memahami, baru yang kelima, mengamalkan. Kemarin ada satu video dari Ustadz, tak usah saya sebut, agak kontroversi dikit, tak sedap juga dengarnya. Kenapa? Sekarang banyak orang menghafal Quran tapi adabnya buruk. Begitu kata dia. Ada ustadz dari Batak sana di Bekasi punya pesantren tahfidz. Dia bilang apa? Jangan generalisasi. Ada 1-2 memang begitulah. Tapi bukan berarti para penghafal Quran adabnya buruk, katanya begitu kan? Enggak. Intinya apa? Bukan hanya kita hafal, tapi kita paham dan setelah itu diamalkan. Dan di sini baru tahapan yang tengah. Tahapan ke atasnya masih ada, tapi setidaknya kita berusaha mengamalkan. Mastata'tum, sedaya mampu. Siapa yang sudah mampu mengamalkan, mempraktekkan semua ajaran Al-Quran itu? Habis waktunya. Saya tanya lagi, siapa yang sudah mampu mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran itu? Ayo Pak, jawablah Pak. Ada yang merasa di sini yang sudah mampu mengamalkan Al-Quran sehingga hidupnya itu macam Al-Quran? Yang sudah hidupnya macam Quran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Perilakunya Nabi Muhammad itu Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin. Kalau begitu kita ini mastata'tum, kita amalkan sedaya mampu kita lakukan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kita kepada sedaya mampu. Tapi kalau urusan kemungkaran, kemaksiatan, tidak ada komprominya, kita tinggalkan. Mudah-mudahan melalui keberkahan nuzulul Quran ini makin cinta kita kepada Quran, anak-anak kita pun cinta kepada Quran, dan semua orang yang berkaitan berdekatan dengan yang mulia seperti Al-Quran, maka akan dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Terakhir, Rasulullah pernah bersabda, 4 orang yang dirindukan oleh surga itu, salah satunya adalah talil Quran, yaitu yang senang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kehidupan Al-Quran, dijadikan Quran rahmat bagi kita, pelindung bagi kita, dan juga nanti pelindung bagi kita dari neraka jahanam, dan dimasukkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Terima kasih. Hadallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.